Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 1 dengan anggota Felina Amelia Putri, Nita Kurniasari, Muhammad Suyuti Asrof, Noval Anabil Nurfaizi, Muhammad Nazir Zulfakor, Wafiqatu Zahro, dan Rifki Fari Rizal Varianto akan menjelaskan mengenai orientasi dan penempatan dalam manajemen sumber daya manusia. Orientasi. Definisi orientasi. Orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para karyawan baru yang memberi mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Tujuan orientasi. Tujuan orientasi membantu para karyawan baru menyesuaikan diri dengan memperkenalkan mereka kepada peran mereka masing-masing, organisasi masing-masing, dan rekan-rekan kerja mereka. Topik-topik orientasi. A. Mengenai isu-isu organisasi. Pertama, sejarah. 2. Organisasi. 3. Nama dan jabatan para eksekutif utama. 4. Jabatan dan departemen karyawan. 5. Dana fasilitas fisik. 6. Masa percobaan. 7. Produk atau jasa yang dihasilkan. 8. Tinjauan proses produksi. 9. Kebijakan dan peraturan perusahaan. 10. Peraturan kedisiplinan. 11. Buku saku karyawan. 12. Prosedur dan penegakan karyawan. B. Mengenai hak-hak karyawan. Pertama, skala bayaran dan waktu bayaran. 2. Cuti dan libur. 3. Waktu istirahat. 4. Tunjangan pelatihan dan pendidikan. 5. Konseling. 6. Tunjangan asuransi. 7. Program pensiun. 8. Layanan organisasi bagi karyawan. 9. Program rehabilitasi. C. Perkenalan. Pertama, dengan atasan. 2. Dengan rekan-rekan kerja. 3. Dengan pelatih. 4. Dengan penasihat karyawan. D. Jabatan. Pertama, lokasi. 2. Tugas-tugas. 3. Persyaratan keselamatan. 4. Tinjauan jabatan. 5. Tujuan. Dan yang terakhir, hubungan dengan jabatan-jabatan lainnya. 7. Kegunaan dasar orientasi. 1. Situasi kerja. Karyawan baru perlu mengetahui bagaimana jabatannya diselaraskan ke dalam struktur organisasi dan tujuan perusahaan. 2. Kompensasi. Para karyawan memiliki minat khusus dalam memperoleh informasi mengenai sistem imbalan. 3. Keanggotaan tim. Kemampuan dan kemauan seorang karyawan baru untuk bekerja dan berkontribusi dalam tim perlu diperkuat. 4. Kebijakan dan aturan perusahaan. Para karyawan harus memahami kebijakan dan aturan yang terkait dengan jabatannya masing-masing. 5. Budaya perusahaan. Budaya perusahaan mencerminkan panduan perilaku bagi para karyawan yang meliputi segala sesuatu mulai dari cara berpakaian hingga cara berbicara. Yang keenam, pengembangan karyawan. Para karyawan perlu disadarkan akan pentingnya kemampuan untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan yang terus-menerus berubah. Yang ketujuh, sosialisasi. Untuk mengurangi kecemasan yang mungkin dialami para karyawan baru, perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk mengintegrasikan mereka ke dalam organisasi informal. Manfaat program orientasi. 1. Mengurangi kecemasan karyawan. Yang kedua, karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan baik. Yang ketiga, karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis tentang karirnya. Yang keempat, mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Yang kelima, karyawan baru bekerja dengan lebih baik. Yang keenam, mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri. Penempatan karyawan. Penempatan adalah penugasan atau penugasan kembali seorang karyawan pada sebuah jabatan baru. Sebagian besar keputusan penempatan diambil oleh manajer ini. Dalam hal ini, sang atasan langsung kepada karyawan yang bersangkutan. Peran Departemen SDM.
adalah memberi saran kepada manajer lini mengenai kebijakan perusahaan dan memberikan konseling kepada karyawan. Tujuannya agar karyawan bersangkutan lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan, serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas. Menurut B. Siswanto Sastohadiwaryo, maksud diadakan penempatan karyawan adalah untuk menempatkan sebagai unsur pelaksanaan pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut. 1. Kemampuan. 2. Kecakapan. 3. Keahlian. Jenis-jenis penempatan. Pertama, promosi. Karyawan dipindahkan ke posisi lain yang lebih tinggi baik dari segi bayaran, tanggung jawab, atau level organisasionalnya. Ada dua jenis promosi, yang pertama berdasarkan prestasi dan yang kedua berdasarkan senioritas. Transfer. Karyawan dipindahkan ke posisi lain yang setara, baik dari segi bayaran, tanggung jawab, dan atau level organisasionalnya. Demosi. Karyawan dipindahkan di posisi lain yang lebih rendah, baik dari segi bayaran, tanggung jawab, dan atau level organisasionalnya. Kaitan penempatan dengan orientasi. Para karyawan bisa jadi sudah memahami dengan baik mengenai aspek umum perusahaan seperti strategi, kompensasi, peraturan, dan sebagainya. Namun mereka sedikit banyak pasti mengalami kecemasan terkait masalah interpersonal dan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan barunya. Meskipun dalam promosi, transfer atau demosi yang ditempatkan adalah bukan karyawan baru, mereka tetap harus perlu menjalani orientasi terkait dengan jabatannya yang baru. Sekian dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi atau kesalahan dalam berkata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.